Salam IKN TV. Selamat sore semuanya teman-teman subscriber yang ada di luar sana. Oke, kembali lagi ya bersama IKN TV, informasi kreatif terkini. Ini adalah bukan podcast lokal tapi podcast rasa nasional ya. Banyak informasi kreatif terkini dari IKN TV. Di sini ada saya tidak cuma satu orang, tapi saya ditemani kawan saya juga, bintang tamu yang sangat luar biasa ya, masih muda, masih ganteng banget. Mungkin perkenalan dulu, Pak. Silakan. Ya, baik. Selamat berjumpa. Nama saya Dr. Herwin Sastra. Saya dosen teologi dan sekarang menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pontianak. Oke, sangat luar biasa teman-teman subscriber semua ya, dari segi aktivis beliau juga menjadi ketua di Sekolah Tinggi Teologi Pontianak ya, Pak. Ya. Saya manggil Bapak aja, Bapak Herman ya. Erwin. Bapak Erwin ya, Ya. Bapak Erwin. Biar lebih ya, kita ngobrolnya kan seperti itu. Oke, bagaimana sih Pak? Kan Bapak mempunyai dari Sekolah Tinggi Teologi di Pontianak, kemudian itu sangat luar biasa, kan amanah yang harus dikerjakan betul-betul kan seperti itu. Sekolah Tinggi Teologi Pontianak ini seperti apa sih Pak? Boleh diperkenalkan dulu. Ya, Sekolah Tinggi Teologi Pontianak adalah sekolah yang awalnya didirikan oleh gereja untuk mencetak pemimpin-pemimpin rohani. Namun dalam beberapa perkembangan terakhir, Sekolah Tinggi Teologi Pontianak harus mendapat izin operasional dari Kementerian Agama. Lalu dalam perkembangannya juga harus mendapat izin penyelenggara. Dan terakhir, walaupun tadinya kita hanya berfokus kepada penyediaan SDM di gereja, tetapi hari ini Sekolah Tinggi Teologi Pontianak juga masuk dalam peraturan undang-undang pemerintah secara khusus untuk Badan Akreditasi Nasional. Jadi kita sudah masuk bagian dari pendidikan nasional. Tentu ini menjadi sebuah tempat wadah bagaimana Sekolah Tinggi Teologi Pontianak melahirkan pemimpin-pemimpin muda, dan tentunya kita berharap mereka menjadi generasi yang terus membangun bangsa ini. Ini harapan kita. Oke, itu sedikit latar belakang dari Sekolah Tinggi Teologi Pontianak ya Pak. Berarti dari dosen-dosen juga semuanya rata-rata mengambil dari mana? Atau ngambil dari luar atau ngambil cuma dari Pontianak saja? Itu bagaimana Pak? Iya, untuk dosen-dosen karena syarat guru dan dosen hari ini harus, kalau dosen S1 harus bergelar S2, maka ada beberapa dosen mengambil studi lanjutnya. Ada yang di Jakarta, ada juga yang di Makassar di Sulawesi untuk mendapatkan gelar magister dan doktoral. Namun di STT Pontianak juga membuka program magister pendidikan agama Kristen dan magister teologi. Program S2 ini. Di Pontianak ada juga Ya, berarti ya? ada. Berarti masih baru atau bagaimana? Kita sudah mendapat izin perpanjangan dari Menteri Agama, sedang berjuang untuk masuk kepada akreditasi BAN PT. Ya, karena syarat mengeluarkan ijazah adalah terakreditasi untuk program S2. Untuk program S1, Prodi Teologi dan Prodi Pendidikan Agama Kristen sudah terakreditasi. Nanti mudah-mudahan kedepannya mungkin luar biasa ya. Ya, ini perjuangan kita. Perjuangannya. Oke, dari segi mahasiswa ini Pak, gitu.
otomatis kan dari Kristen gitu kan. Nah, itu rata-rata dari mana saja Pak? Atau di luar saja atau di Kalbar khususnya itu bagaimana untuk sekolah tinggi teologi tersebut? Iya, untuk mahasiswa kita dari berbagai tempat, bahkan ada juga dari luar negeri. Oh, luar negeri ada juga Pak? Ada mahasiswa asal dari Korea, dari Hong Kong. Luar biasa. Ya. Tapi sekitar 90% rata-rata anak dari daerah, dari Kabupaten Melawi, Kabupaten Skadau, Kabupaten Sintang, Sanggau, bahkan ada di sekitar kota Pontianak ini. Berarti ada juga dari luar negeri ya, dari Korea Ya. juga ada. Berarti udah terkenal dong gitu kan, apa sekolah tinggi teologi Pontianak ini kan, sampai dari Korea pun bisa sekolah di Pontianak gitu kan, tahu gitu sekolah tinggi. Oh, berarti dari aspek itu semua bagus gitu. Nah, oke, ini lagi Pak, dari mahasiswa tersebut gitu, apakah mempunyai prestasi yang sangat luar biasa ya kan, dari sekolah tinggi atau mengikuti event-event gitu, atau bagaimana Pak cara mengembangkannya dari siswa tersebut gitu, ada dari prestasi mereka gitu? Iya, STT Pontianak dalam kurikulum yang dipakai ada beberapa mata kuliah yang bersifat praktikum. Artinya apa yang menjadi prestasi di bidang non akademik mereka boleh terlibat. Dan sebagai informasi bahwa di Kalimantan Barat ini ada 18 sekolah tinggi teologi. Dan bulan Oktober kemarin dalam persekutuan 18 sekolah teologi, saya dipercayakan untuk menjadi ketua persekutuan 18 sekolah teologi Indonesia Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ada 18 STT dan salah satu agenda dalam pertemuan itu adalah kompetisi lomba seperti lomba berkhotbah, lomba paduan suara, vokal group, bahkan pertandingan-pertandingan olahraga. Inilah sebagai wadah agar mahasiswa tidak hanya memiliki prestasi bidang akademik, tetapi juga non akademik, secara khusus untuk prestasi Harus ada ya. Ya, Harus juga dikembangkan non akademiknya Betul. seperti itu. Berarti dari prestasi tersebut gitu kan, dari mahasiswa gitu, apa bagaimana sih tanggapan para dosen, seolah-olah dia udah mendapatkan juara satu gitu, apa ditanggung kah beasiswa atau gimana gitu, karena udah memperjuangkan gitu, jadi otomatis kampus bangga juga karena udah mendapatkan prestasi gitu. Bagaimana tanggapan dosen-dosen terkait mahasiswa yang berprestasi Pak, apa dibiayai gitu? ya, tentu ada beasiswa lembaga ya, untuk mereka yang berprestasi, dan juga dalam statuta perguruan tinggi bahwa alumni yang berprestasi juga bisa kita rekrut menjadi dosen sebagai apresiasi dengan prestasi baik bidang akademik maupun bidang-bidang non akademik. Artinya ada wadah selain mendapat beasiswa dari kampus, dari lembaga, kita juga merekomendasikan dari pihak-pihak luar yang ingin berbagi, ingin menopang pengembangan anak-anak muda ini. Mereka juga bisa kita rekomendasikan untuk mendapatkan beasiswa. Berarti ada juga dari lembaga di situ ya? Ya. Yang anak-anak mahasiswa yang berprestasi itu Ya. gitu Pak. Ini lagi Pak, dari sekolah tinggi teologi gitu kan, otomatis ya sama seperti kampus-kampus lain gitu ya, mempunyai visi misi gitu. Apa sih dari visi misi dari STT ini? Iya,
karena kita ada 18 sekolah tinggi teologi, maka misi yang kita bangun adalah menjadi sekolah tinggi teologi rujukan juga di Kalimantan Barat khususnya berarti ya. Dengan demikian kita membenahi diri baik secara legalitas, kurikulum, sarana dan prasarana, bahkan semua pengembangan SDM dosen menjadi fokus sehingga STT ini benar-benar menjadi STT rujukan. Dan sebagai catatan juga kita pernah dipercayai oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan penyetaraan guru-guru yang belum S1 se-Kalimantan Barat pada tahun 2012. Berarti sekarang kan udah 2022 ya. Nah, gimana? Iya, karena sekarang Kementerian Agama menunjuk sekolah tinggi negeri yang ada di Ambon sebagai rujukan untuk penyetaraan pendidikan guru-guru agama. Oke. Dari segi rujukan tersebut Pak, dari segi mahasiswa tersebut ini, dari sekolah tinggi teologinya atau STT gitu, output mahasiswa itu kemana Pak? Atau menjadi pendeta atau gimana gitu? Ya, output dari mahasiswa kita tersebar baik di dalam maupun di luar negeri. Baik yang menjadi pendeta, menjadi pemimpin di gereja, bahkan karena kita ada program studi pendidikan agama Kristen, banyak juga yang menjadi ASN, guru agama di beberapa sekolah. Kita sudah mengeluarkan lebih dari 1.000 alumni yang tersebar sampai ke luar negeri. Ada yang menjadi dewan, ada yang juga menjadi polisi dan jabatan-jabatan lain. Udah 1.000 lebih ya dari segi mahasiswa yang tersebar kemana-mana ya, ya di luar negeri juga gitu. Yang udah lulus nih, dia tuh juga menyumbangkan kreativitas dia untuk STT atau gimana Pak, dari segi alumni yang ada sampai yang 1.000 lebih tersebut yang di luar negeri gitu, apa masih dia bisa ke Kalimantan Barat atau gimana gitu terkait dari alumni gitu. Iya, kita membuat sebuah komunitas alumni yang kita sebut Persatuan Alumni STT Pontianak. Lewat media yang dibangun, kita membentuk ketua alumni. Peran mereka adalah bagaimana mereka bisa mendukung sarana dan prasarana kampus. Mereka juga bisa menolong mahasiswa-mahasiswi yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Kita bisa sampaikan pergumulan ini, persoalan ini, dan beberapa alumni mereka terlibat untuk mendukung kampus sampai saat ini untuk kemajuan dan perubahan dari STT tersebut gitu Pak. Oke. Dan ini sering terjadi gitu Pak. Apa ya, kan banyak kata-kata seperti ini, menjaga toleransi, ya kan? Menjaga toleransi, dan banyak lagi dari moderasi beragama itu kan sekarang udah muncul gitu kan. Dari segi STT ini bagaimana Pak gitu menanggapi itulah gitu, terkait kayak moderasi beragama, kayak toleransi gitu kan. Ya kan banyak berbagai suku di Kalimantan Barat khususnya, apalagi di Indonesia kan seperti banyak agama-agama kan seperti itu. Itu bagaimana tanggapan dari STT tersebut? Ya, ini sebuah fenomena yang menarik. Ketika kita ada dalam sekolah tinggi teologi, salah satu pokok ajaran yang sering disampaikan adalah mengasihi sesamamu. Sesama. Ya. Siapakah sesamamu? Ya. Adalah semua yang Tuhan ciptakan, terutama manusia.
manusia. Betul. Jadi itulah yang menjadi dasar ya bagaimana kita merawat ya membangun toleransi dimulai dari perintah Tuhan untuk mengasihi sesamamu. Ya, selain mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Artinya bukan hanya satu warna kulit, bukan hanya satu suku, tetapi sesamamu adalah semua ciptaan Tuhan. Ini yang menjadi ajaran tertinggi dalam kampus atau di sekolah tinggi teologi Pontianak yang harus dipraktekkan. Dari segi mahasiswa terutama Iya. untuk melakukan praktik dari segi masyarakatnya, terutama enggak ada pilihan. Iya. Intinya kita merangkul gitu ya, merangkul gitu. Pernah ada seperti kayak di kampus-kampus lain untuk mempraktekkan kayak turun lapangan gitu kan, gitu kayak riset atau gimana gitu Pak, terkait kayak toleransi atau moderasi beragama dari segi STT tersebut itu gimana? Iya, di STT kita melaksanakan PKM, pengabdian kepada masyarakat dalam 1 tahun 1 kali. Ada 8 sampai 10 tim yang terbagi dan mereka diutus sampai kepada pedalaman-pedalaman. Selain untuk memberikan spirit, mereka juga berbagi, sharing life, berbagi kehidupan untuk menguatkan, untuk meneguhkan siapapun yang ada. Dan ini menjadi sebuah habit, kebiasaan bahwa kami di STT setiap tahun tetap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu melalui beberapa komunitas, organisasi juga kita terlibat. Misalnya kita hadir di tengah-tengah komunitas yang memerlukan dukungan, seperti misalnya hari Sabtu ini kita diundang oleh Badan Musyawarah Agama Kota untuk terlibat kerja bakti membersihkan pemakaman di RA Kartini. Nah, itu juga bagian dari praktek kasihlah sesamamu. Biasanya kan dari segi teman-teman mahasiswa itu kan ada juga yang mengurangi atau tidak kepekaan terhadap moderasi beragama dan toleransi yang ada, khususnya di Kalimantan lagi Pak. Itu biasanya mahasiswa itu kurang dari segi itu. Ya terutama ya kita sebagai dosen ya untuk menanamkan ya dari segi toleransi itu untuk mahasiswa gitu kan. Dari mahasiswa yang tidak menanggapi itu gitu Pak, dari segi pelajaran seumpamanya kan, untuk bisa kepekaan terhadap toleransi yang ada khususnya di Kalimantan Barat itu yang agak menyeleweng lah seperti itu gimana sih tanggapan dosen gitu kan, tidak ikut nimbrung untuk melakukan hal-hal seperti itu? Iya, di kampus ada pembinaan spiritual. Iya. Setiap hari kita melaksanakan ibadah chapel dan setiap bulan juga ada pertemuan dengan dosen wali. Itu menjadi wadah untuk dosen memberi mentoring, untuk memberi arahan agar mahasiswa tidak melanggar, tidak menyimpang dari tujuan-tujuan yang menjadi nilai dari sebuah sekolah tinggi. Bagaimana untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah sabda Tuhan yang tentunya harus dipraktekkan. Jika ditemukan ada mahasiswa yang mungkin sulit menerima atau memahami pentingnya nilai-nilai ini, biasanya karena faktor pengaruh lingkungan, pengaruh komunitas di mana dia ada. Ini yang harus kita rawat dan harus kita kawal sehingga mereka tidak terjebak dengan sebuah
gerakan-gerakan yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama, untuk mengasihi sesama, untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat kan banyak perbedaan gitu ya Pak. Ya otomatis kita harus merawat itu gitu kan. Ya namanya toleransi gitu kan. Untuk menjaga itu ya kita harus sama-sama untuk membangun perubahan khususnya di Kalimantan Barat kan, seperti itu. Mungkin ini Pak lagi Pak terkait yang ada di kampus STT terutama ya, mahasiswa itu mengikuti organisasi, kan ada itu organisasi eksternal, internal, itu gimana Pak gitu? Di STT juga ada atau gimana? Ya, karena hampir 90% mahasiswa kita berasal dari daerah. Tentu mereka punya komunitas seperti ikatan-ikatan pemuda, Dayak, komunitas pemuda Malawi sebagai contohnya. Dan tentu kita memberikan ruang untuk mereka mengaktualisasi diri ya, dengan wadah, dengan komunitas itu. Hanya tentu nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran-ajaran yang disampaikan jangan sampai ditinggalkan, karena tugas dosen adalah untuk mengingat mereka kembali, untuk membawa mereka kepada jalan yang benar, sehingga mereka tetap menjadi generasi pemuda yang bersama-sama berarak-arakan, bergotong royong membangun bangsa ini untuk lebih baik, lebih maju, ya, adil, sejahtera, seperti cita-cita pendiri bangsa ini. Kayak ini lagi Pak, kayak ada berbagai kampus di Pontianak, khususnya di Pontianak itu kan ada tuh kan dari prodi studi agama-agama ya, itu merekrut dosen dari luar ya. Kayak berbicara agama Bahai ya, kita ngambil dosen-dosen dari agama Bahai. Dan ini dari STT apa ada juga seperti itu, mengambil dosen-dosen yang di luar gitu kan? Ya kan otomatis saya dari segi pelajaran tidak fokus ke teologi terus gitu kan? Ada seperti pelajaran-pelajaran yang lain gitu Pak. Dari segi itu memanggil dosen-dosen luar atau gimana? Adakah seperti itu? Iya, dalam program Merdeka, Kampus Merdeka, memang kita memberi ruang untuk mahasiswa mengerti dan memahami semua teologi agama, walaupun di kurikulum ada mata kuliah teologi agama-agama. Tetapi untuk pengampu memang home base-nya harus dosen di dalam, tetapi untuk pengajarnya kita bisa melibatkan dari rekan-rekan dosen yang benar-benar mereka ada di teologi agama itu. Berarti mengambil juga dari berbagai kampus lah ya Pak? Iya. Ya, oke. Untuk dari segi mahasiswa harus mengetahui dari segi itu gitu kan? Iya. Karena kita nggak fokus itu dari makul dari teologi kan nggak seperti itu gitu kan? Oke. Dan dari merawat toleransi ini Pak, dari teman-teman mahasiswa atau dosen yang ada di STT gitu, untuk merawat toleransi ini kan banyak kita berdialog gitu, pertama berdiskusi ya, dari segi intelektual segitiga intelektual ini dalam membaca, menulis dan berdiskusi, otomatis ya dari segi teman-teman atau dosen melakukan hal seperti itu atau gimana gitu Pak, untuk merawat toleransi yang ada gitu Pak? Ya, kita sebagai dosen tentu tugas pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengajaran. Ada juga yang namanya kinerja penunjang. Di kinerja penunjang itu kita mengikuti berbagai kegiatan, webinar. Biasa yang sering mengadakan itu Institut Lemena,
ya bekerja sama dengan beberapa sekolah tinggi Islam. Kita hadir, kita mendengar, dan kita ikut terlibat untuk memberikan diskusi itu. Artinya kita terbuka ya untuk mendengar, untuk menerima pandangan-pandangan, ya, dan tentunya ini menjadi kekayaan pengetahuan kita. Ini yang menjadi harapan kita. Berarti ada juga dialog gitu ya Pak, Ya. terkait dari segi teman-teman mahasiswa atau dosen atau seminar apa nasional gitu. Pernah menimbrung dari FKUP atau gimana Pak, dari segi FKUP Kota Pontianak atau gimana, dari segi teman-teman mahasiswa atau dosen yang ikut di situ? Iya, kita pernah diundang dalam kegiatan FKUB. Yang saya ingat pernah satu kali kegiatan di Hotel Gajah Mada, STT Pontianak, mahasiswa dan dosen diundang juga. Kita juga terlibat dalam hal dialog, diskusi di FKUB Kota Pontianak. Kota Pontianak itu apa pernah jadi pengurus gitu Pak dari segi itu FKUB, karena enggak cuman ya Islam, kan ada juga Buddha, Hindu gitu kan dari FKUB, karena bermacam-macam, atau dari sekolah tinggi teologi ada juga yang Iya, pengurus. ada dosen kita yang terlibat di kepengurusan FKUB. Mereka hadir di situ dan mereka bersama-sama berdialog ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mereka duduk bersama untuk memberikan solusi yang terbaik sehingga konflik-konflik bisa diminimalisir, bahkan bisa diselesaikan dengan cara-cara dialog. Ada dosen-dosen kita yang terlibat di kepengurusan FKUB. Oke, berarti ikut juga dari pengurusan FKUB ya, khususnya di Kota Pontianak ya, dari segi teman-teman mahasiswa atau dosen juga meliput dari itu. Dan ini lagi Pak, kegiatan-kegiatan dari Sekolah Tinggi Teologi STT atau STT dia pernah turun lapangan kemana saja gitu Pak, terkait kegiatan-kegiatannya gitu kan berarti secara dari studinya gitu kan, itu dari segi bicara dia untuk menyampaikan dari segi teologi gitu kan. Pernahkah turun lapangan ke Hulu sana di luar gitu? Itu pernah? Iya, memang mahasiswa kita juga mereka diberi kesempatan, peluang untuk hadir di berbagai pertemuan, berbagai komunitas, untuk mereka mengekspresi, mempraktekkan nilai-nilai yang mereka dapat di kampus. Bagaimana mereka mampu membangun hubungan sosialisasi yang baik ya, dengan lingkungan di sekitar kampus, karena di lingkungan juga kita juga beragam agama juga. Tentu itulah praktek kehidupan yang mereka harus jalani. Selain mereka juga hadir dalam kegiatan-kegiatan di jalanan, mereka terlibat ketika ada donasi untuk banjir, ada yang membutuhkan donasi untuk operasi pengobatan, mereka juga hadir di jalan. Berarti juga ikut kegiatan seperti itu ya Pak, untuk mengembangkan dirinya juga dari segi mahasiswa gitu ya. Itu juga praktek juga ya untuk beradaptasi gitu untuk masyarakat gitu ya. Pernahkah dari segi teman-teman mahasiswa dari STT tersebut ada pembinaan untuk masyarakat gitu Pak? Kan banyak nih yang butuh pembinaan gitu kan, dari yang pertama dari segi teologi gitu kan, dari teologi Kristen.
itu ada gitu kan, seperti itu pembinaan untuk bimbingan masyarakat gitu, yang khususnya masyarakat awam gitu. Ya, kita weekend kita salah satu tugas dosen adalah berkhotbah di beberapa gereja di Kota Pontianak ini, antar denominasi karena banyak sekali denominasi. Ya, dosen kadang-kadang dijadwalkan setiap minggu, dan tentu nilai ajaran teologi yang dibangun selalu merujuk kepada kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Karena berkat keberuntungan, kelimpahan itu dapat dimiliki ketika kita mengasihi Tuhan pencipta kita dan mengasihi sesama. Itu yang menjadi pointer yang sering kita sampaikan di masyarakat, secara khusus yang ada para kaum awam, sehingga mereka tidak terjebak. Apalagi situasi-situasi hari ini ya, kita mau menghadapi pemilu 2024, tentu jangan sampai kerukunan kita korbankan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat awam, kepada masyarakat ya, khususnya di Kalimantan Barat ya. Selain itu Pak, selain di Kota Pontianak, pernahkah di desa-desa gitu kan? Itu kan belum tahu terkait itu kan, masih karena di desa itu kan masih minimnya ya pendidikan terutama ya Pak. Itu ada segi mahasiswa atau dosen pernah seperti turun lapangan seperti ke desa-desa. Ya, hal yang menarik di STT adalah dosen dan mahasiswa selalu mendapat undangan, panggilan untuk melayani sampai ke pedalaman, sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kalau sudah momen Natal, Tahun Baru, hampir semua sivitas itu terlibat. Bahkan ketika undangan dosen sudah mendapat undangan, dan kalau ada gereja yang masih kekurangan untuk menjadi pengkhotbah, maka kita libatkan alumni. Oh, alumni juga dilibatkan Pak di situ. Ya, Oke. untuk mereka melayani dalam masa Natal dan Tahun Baru. Di dalam ibadah-ibadah perayaan Natal, disitulah nilai-nilai itu kita sampaikan. Sehingga masyarakat di pelosok sekalipun, saya pernah sampai ke tempat memang tidak ada lagi kampung halaman, itulah paling ujung berapa kali. Paling ujung. Di daerah mana itu Pak? Di daerah Sekadau ada, di daerah Melawi ada. Kalau di daerah Melawi ada sungai namanya Sungai Raya, Sungai Cina, itu sudah paling ujung. Tidak ada lagi kampung, itu sudah kampung paling ujung ya. Gitu ya. Saya pernah melayani di situ. Pernah turun ke sana ya? Pernah turun ke sana. Gimana perjuangannya tuh pergi ke sana itu Pak? Kalau kemarau itu biasanya kita jalan kaki dari jam 7 pagi, kita tiba di tempat itu bisa jam 4 sore. Jalan kaki. Berarti berapa jam ya? Dari jam 7 sampai jam 4. Seharian gitu ya? Seharian. Lewat rimba, lewat hutan, bawa bekal. Itu perjuangan. Tapi itu sekitar belasan tahun yang lalu ya. Waktu masih usia 20-an. Masih sehat, tenaga masih kuat. Sekarang sepertinya sudah semakin berat. Intinya pernah turun juga di daerah Ulu untuk membimbing masyarakat yang ada khususnya di Kalimantan Barat gitu. Dengan bimbingan itu otomatis masyarakat mengenal, oh ini dari sekolah tinggi teologi Kota Pontianak, gitu kan. Kan ya sekaligus mempromosikan gitu ya Pak. Gitu ya. Pernahkah Pak ada bantuan gitu kan dari masyarakat, dari khususnya desa gitu kan,
kita ambil yang adik-adik yang berprestasi gitu dimasukkan ke STT dan kita biayai gitu, ada seperti itu? Ya ada. Yang anak-anak muda yang memang punya kerinduan yang kuat untuk kuliah, untuk melanjutkan studi, tetapi karena faktor-faktor ekonomi yang tidak memungkinkan, kita menolong untuk mencarikan sponsor. Tetapi jika tidak ada sponsor, biasanya uang kuliah, uang gaji dosen itu dipotong untuk menolong mereka. Berarti kita melakukan itu. Dari gaji dosen itu dipotong untuk bantuan untuk mereka bisa kuliah. Berarti itu maksud dibimbing betul-betul untuk memajukan ya outputnya ke kampungnya juga biar makin ada putra daerah dari kampung itu yang sarjana, itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat mengharukan. Ketika momen-momen wisuda dari yang tidak mampu tapi bisa selesai, kita melihat bagaimana kebahagiaan dari masyarakat yang terutama orang tua. Dan ini lagi Pak, kan banyak nih sekarang di era zaman sekarang ini kan berbagai dari segi teknologi yang ada gitu kan. Teman-teman mahasiswa itu kurangnya kepekaan terhadap literasi kita, terutama di khususnya Kalimantan Barat, karena dipengaruhi oleh game gitu kan. Mahasiswa dari STT tersebut ya gimana itu Pak, tanggapan Bapak gitu kan? Ada mahasiswa seperti itu karena otomatis ada polos kuliah gitu kan, karena ya pergaulan yang bebas gitu kan, karena ada juga dari jauh-jauh sekolah di STT kan butuh uang saku yang banyak gitu kan, tapi dari segi lain dia meremehkan itu gitu. Itu bagaimana Pak untuk membimbing seperti itu, terutama dosen-dosen yang ada? Ya, yang pertama kita panggil, kita bimbing. Dalam proses pembimbingan itu, kalau belum ada tanda-tanda dia berubah, kita buat surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga itu dikeluarkan. Mengapa sampai dikeluarkan? Karena menurut rapat dosen, memang mahasiswa tersebut mungkin tidak terpanggil untuk menjadi guru agama atau menjadi pendeta. Jadi itu kesimpulan kalau sampai dikeluarkan. Tetapi kita selalu memberi ruang, memberi kesempatan untuk mereka berubah, terutama yang kecanduan game sampai tidak kuliah, tugas-tugas tidak dikerjakan. Itu juga kita jumpai. Kan perlu ditegaskan juga kan untuk biar tidak lalai terhadap kewajiban mereka gitu. Otomatis ya dari dosen juga membimbing itu gitu ya Pak. Oke. Dan ini lagi Pak, hal menarik dari segi toleransi, toleransi. Karena untuk merawat itu semua kan dari segi dosen, mahasiswa, ya khususnya tidak cuma dari sekolah tinggi teologi kan, semuanya gitu. Adakah dari segi itu ada program unggulan yang dari STT tersebut untuk merawat toleransi yang ada, terutama panggilan dari STT tersebut Pak, itu bagaimana? Ya, selalu kita dalam ibadah chapel itu ada wejangan dari dosen 5 menit. Nilai-nilai yang kita ajarkan adalah selalu menjaga hubungan, karena hubungan, relasi baik sesama maupun dengan siapapun itu sangat penting.
berkat Tuhan tidak hanya bersifat materi. Punya teman, punya sahabat, itu juga berkat ya dari Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, siapapun dia, ketika Tuhan hadirkan dia di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang Tuhan ingin membentuk kita, mau orang apa adanya, untuk memahami orang, untuk mengerti. Karena toleransi adalah sebuah sikap, sebuah perasaan, ya, bersyukur atas apa yang terjadi. Kadang-kadang toleransi menjadi sesuatu yang mahal harganya ketika kita punya keinginan, punya ego yang tinggi tidak tercapai, ya biasanya itu menjadi munculnya konflik-konflik karena keinginan yang tidak tercapai, dan keinginan itu belum tentu keinginan yang menguntungkan semua orang, mungkin hanya kelompok-kelompok tertentu. Ya, itu nilai-nilai yang kita tanamkan, menjaga hubungan dengan siapapun ya, terutama hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan dengan sesama kita manusia. Oke, ya ada, ya saya juga ada kata-kata seperti ini dari, kalau nggak salah, Hans Kuhn gitu ya. Ada perdamaian tanpa ada dialog itu nggak akan maju. Otomatis dari perdamaian itu ya kita harus berdialog, berdiskusi untuk merapatkan sub-sub untuk kemajuan NKRI, terutama khususnya ya Kalimantan Barat gitu kan. Berbanyak-banyak berdialog untuk mengetahui ruang-ruang yang ada, dari sini loh, seperti itu. Oke Pak, dari segi itu gitu kan, dari segi toleransi, dan karena kita akan meloncat 2004 nanti gitu kan, terkait era-era politik, otomatis itu toleransi itu biasanya hilang lah. Dari segi sekolah tinggi teologi, khususnya teman-teman mahasiswa STT di sana, menanggapi orang-orang menanggapi era politik ini gitu, itu bagaimana? Karena toleransi ini harus merangkul semua gitu. Tapi dari segi nama politik ini akan pasti ada perpecahan gitu kan. Ada konflik di situ. Nah, itu bagaimana tanggapan dari ya teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen? Sebagai dosen kita selalu mengedukasi mahasiswa ataupun umat atau gereja atau jemaat ya, untuk kita tidak masuk kepada pola-pola seperti itu. Apalagi kalau kita memilih pemimpin bangsa, kita tidak memilih pemimpin agama, tapi kita memilih yang membawa bangsa ini kepada cita-citanya. Jadi jangan sampai mahasiswa maupun masyarakat terlibat di dalam pola-pola seperti itu. Kita selalu mengingatkan, ya, memberi alarm, memberi contoh. Ketika kerukunan, ketika toleransi itu tidak dipertahankan, apa yang akan terjadi? Karena banyak sekali contoh-contoh yang pernah kita lihat ketika kelompok-kelompok, ketika ada orang-orang yang menggunakan atau menggadai toleransi ini, maka dampaknya sangat-sangat memprihatinkan, dan jangan sampai ini menjadi ancaman. Dan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang punya nilai-nilai rohani, yang belajar tentang Tuhan, belajar tentang sifat Tuhan, harus tetap konsisten, tetap kuat dengan nilai-nilai itu. Pikir itu. Nih terlahir Pak, dari bincang-bincang kita ya, kemajuan terutama kedepannya untuk STT ini, kedepannya kan otomatis perjalanannya masih panjang untuk perubahan-perubahan yang ada, kan otomatis ada kekurangan dan kelebihan di sini gitu ya. Kedepannya untuk Sekolah Tinggi Teologi Pontianak ini apa untuk Bapak sendiri gitu?
Ya, kita mau STT ini menjadi sesuai dengan visi rujukan, artinya punya nilai plus. STT ini punya sarana prasarana yang sesuai dengan standar, ya, dan tentunya pada akhirnya bisa menjadi unggul, dan tentu ini sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, karena kita sedang berkompetisi di era digital ini, di era global ini. Tentu pengembangan SDM juga menjadi fokus kita, karena SDM itu sesuatu yang perlu pengorbanan yang panjang ya, untuk membentuk SDM yang kompeten, karena tanpa itu tidak mungkin kita bisa bersaing. Jadi pembenahan dari dalam dengan mengikuti aturan-aturan pemerintah, regulasi dari pemerintah, itu yang menjadi harapan kita ke depan, sehingga STT ini menjadi STT yang cukup disegani di Kalimantan Barat, karena STT Pontianak adalah STT yang tertua di Kalimantan Barat. Tentu ini menjadi modal untuk kita terus berjuang, untuk kita terus bersaing dengan sekolah-sekolah teologi yang ada di Kalimantan Barat, tentu dalam persaingan yang sehat. Dan ini lagi Pak, dari segi mahasiswa terutama ya ke depannya bagaimana gitu Pak? Ya, kita sudah mulai minatnya sudah mulai meningkat. Ya. Misalnya jumlah penerimaan mahasiswa yang masuk dari tahun ke tahun itu mengalami progres, mengalami peningkatan. Mungkin kita harus punya strategi, punya metode yang benar-benar jitu, yang benar-benar bisa diterima di masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah keterlibatan alumni. Bagaimana alumni menjadi ujung tombak dari kampus, bagaimana mereka dapat mempromosikan kampus, menceritakan apa adanya, ya, apa yang mereka dapati, dan tentu itu cerita yang benar, sehingga ketika adik-adik tingkat atau mahasiswa baru masuk, mereka juga mengalami apa yang dialami oleh alumni. Ini harapan kita, alumni terima. Oke, berarti alumni juga dilibatkan di situ untuk mempromosikan sekolah tinggi terutama khusus nanti di Kalimantan Barat ya. Oke, terima kasih Pak ya terkait bincang-bincang kita juga bincang-bincang hangat terkait STT Sekolah Tinggi Teologi Kota Pontianak tersebut gitu kan. Oke, teman-teman subscriber ya, perbedaan itu sangat indah ya. Dari segi perbedaan tersebut itulah ada namanya nilai-nilai toleransi. Semakin tinggi ilmu tersebut, semakin tahu nilai-nilai toleransi tersebut. Teman-teman harus update terus ya terkait informasi kreatif terkini yaitu IKN TV, biar Anda ketinggalan informasi-informasi yang ada di IKN TV. Mungkin cuman ini, salam IKN TV.